Halo juragan. Beberapa petani menggunakan insektisida yang sama berulang kali dalam satu kali aplikasi. Alasannya sederhana. Demi menghemat tenaga, waktu, dan efektivitas aplikasi yang lebih baik. Pada faktanya, melakukan pencampuran beberapa macam insektisida untuk mendapatkan hasil efikasi yang sesuai harapan, tidaklah sesederhana itu. Jika tidak sesuai aturan, akan berdampak negatif di lahan juragan. Aturan mencampur pestisida ini sebenarnya sudah saya bahas di video yang ini. Silakan juragan lihat jika belum tahu. Kembali lagi, pencampuran insektisida yang tidak memperhatikan aturan ini dapat menyebabkan hama di sekitaran juragan resisten atau kebal, sehingga tetap bisa merugikan. Kita ini menghadapi serangga, makhluk kecil yang memiliki sistem metabolisme sederhana. Oleh karenanya, mereka sangat mudah dan cepat dalam beradaptasi, mengembangkan sistem resistensi dalam waktu relatif singkat. Ibarat seorang petinju yang sudah terbiasa terkena pukulan berkali-kali, sehingga menjadi kebal pukul. Insektisida kehilangan efektivitasnya karena serangga telah mengembangkan resistensi terhadap insektisida tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya? Jawabannya, ada keragaman genetik dalam populasi serangga manapun. Keragaman ini bisa memberikan suatu perlindungan alami terhadap insektisida. Jika insektisida yang sama selalu digunakan, beberapa serangga yang memiliki kekebalan masih bisa bertahan hidup. Serangga yang resisten ini bereproduksi dan meneruskan keunggulan yang ada pada keturunannya. Untungnya, ada jenis insektisida lain yang memiliki cara kerja berbeda. Artinya insektisida ini menyerang serangga dengan cara yang berbeda. Jika menyemprotkan insektisida dengan cara kerja yang berbeda secara bergiliran, sepanjang musim tanam, serangga masih bisa dikendalikan. Dan kemungkinan berkembangnya resistensi bisa berkurang secara signifikan. Lalu, bagaimana cara mengetahui cara kerja suatu produk? Juragan bisa menemukan informasi tentang cara kerja insektisida pada kemasan. Semua insektisida dengan nomor yang sama memiliki mode tindakan yang sama atau serupa. Beda nama, bukan berarti cara kerjanya beda ya juragan? Sehingga juragan harus memastikan memilih insektisida dengan angka indikator yang berbeda. Dalam tiap kemasan insektisida, memiliki kode yang menunjukkan cara kerja berbeda. Untuk mencegah resistensi, gunakan insektisida dengan nomor yang berbeda. Akan saya beritahu. Pertama, insektisida tabel biru dengan target syaraf dan otot. Terdiri dari grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 19, 22, 28, 29, 30, dan 32. Biasanya, insektisida golongan ini yang cara kerjanya paling cepat. Kedua, insektisida tabel hijau, pengganggu pertumbuhan serangga. Terdiri dari grup 7, 10, 15, 16, 17, 18, dan 23. Ketiga, insektisida tabel oranye, pengganggu sistem pencernaan. Terdiri dari grup 11 dan 31 saja. Keempat, insektisida tabel merah, pengganggu pernafasan serangga.
Terdiri dari grup 12, 13, 20, 21, 24, dan 25. Dan, kelima, insektisida tabel abu-abu, kelompok non-spesifik. Terdiri dari grup 8, UN, UNB, UNE, UNF, dan UNM. Huruf setelah angka menunjukkan perbedaan kimia antara insektisida dengan cara kerja yang sama. Insektisida ini hanya boleh digunakan untuk manajemen resistensi jika tidak ada insektisida lain dengan cara kerja berbeda yang tersedia. Juragan juga bisa menggunakan insektisida dalam waktu yang ditentukan sebelum beralih ke insektisida dengan cara kerja lain. Periodenya biasanya sekitar 1 bulan. Biasanya dihitung berdasarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan serangga hama untuk berproduksi. Ini namanya rotasi insektisida kimia. Rotasi insektisida kimia merupakan elemen penting untuk mengurangi resistensi bersama dengan pemantauan hama, lokasi tanaman, pengolahan tanah, dan bila perlu menggunakan predator alami. Jangan lupa, patuhi rekomendasi dosis yang tertera pada kemasan. Juragan juga perlu bekerja sama dengan petani setempat untuk mengetahui produk apa yang sudah resisten dengan hama. Saling membantu, tidak ada ruginya kan? Akan saya beri contoh bagaimana cara memilihnya. Misalkan sekarang juragan akan mengendalikan hama kutu daun dan trips. Sementara petani di sekitar juragan menggunakan bahan aktif imidacloprid yang termasuk grup 4A dan abamectin yang termasuk grup 6, avermectin. Kedua bahan aktif tadi termasuk racun syaraf. Melihat itu, juragan sebaiknya mengambil langkah berbeda dengan memilih menggunakan racun syaraf dikombinasikan dengan racun penghambat tumbuh serangga. Dengan tindakan-tindakan ini, bisa menghemat pengeluaran dan meningkatkan hasil tanam dan mutu produknya. Dengan cara ini, juragan tidak lagi perlu menggunakan insektisida dalam waktu yang lama, seperti saat masih susah dikendalikan. Kurang lebih, seperti itu saja juragan. Saya ingatkan, perhatikan kode nomor yang tertera pada kemasan insektisida. Dan saya ingatkan lagi, bagi juragan yang belum subscribe, bisa klik dulu tombol merahnya. Karena nanti, ada lebih banyak informasi yang bisa juragan dapatkan. Sekian dari saya, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.